Selamat malam kawan, selamat petang, selamat bergabung di Ngonek. Nama kamu siapa bro? Kenalin dong sama pemirsa setia Ngonek. Nama kamu siapa? Iya, selamat datang di Ngonek. Ngonek. Apa? Ngomong Mbak Nega. Ngomong Mbak Nega. Atau ngobrol dengan Nega. Ngomong Mbak Nega. Aku ki koncone Nega. Jenengku Soleh, biasa dipanggil Didin. Didin. Jas- Kamu kenal aku mulai sejak kapan? SMA. Tepatnya kelas 2 sih mulai dekat. Sekitar kenal sih dari SMP memang. Oke. Terus kalau kamu namanya siapa? Joshua. Joshua. Kamu itu yang anak famous Jepara itu ya, yang suka antar jemput orang-orang pekerja malam itu ya. Nah, dulunya, sekarang enggak. Sekarang Cupu. cupu. Kelangan gondor rano power blas. Kelangan aset gak ketek ketulup. Jadi gini, aku mau ngomong sama kalian bahwa di Ngonek ini sebenarnya kita lebih pengen obrolan kita tuh biar dikenal, biar didengar orang-orang yang melihat Ngonek kawan. Dan di sini saya mau bertanya tentang hal-hal yang sekiranya mungkin kamu pernah sebagai pelaku. Ya, kamu pernah pelaku di situ dan aku mau bertanya dan aku pengen kalian sharing berbagi ilmu dan pengalaman kalian kepada Ngonek di rumah. Oke ya. Yang pertama aku mau tanya sama kamu. Siapa? Soleh. Oh. Guys, saya perlengkap lagi, mereka ini berdua adalah sahabat-sahabatku yang dari mana aku di posisi nol, mereka selalu ada menghibur, mengorbankan semua materi, mengorbankan semua waktunya demi untuk support biar aku nggak merasa berada di titik nol. Itulah peran penting dari mereka berdua, Soleh dan Joshua. Give applause dulu dong. Give applause dong. Give applause dong. Give applause dong. Enggak, soalnya posisinya saya juga isi 0 sih. Berarti greeting kita awal cuma basa-basi ya? Iya, Ingin men. kenalan ya. Ya biar tau lah kalau sahabat Nega itu ada Joshua sama Soleh. Oke, aku mau tanya ke Joshua dulu aja deh. Joshua. Jos, aku mau nanya Jos. Gimana, Nek? Kamu kan sebagai driver ojek online yang mungkin perusahaannya nggak bisa disebutkan ya Jos. Yes. Terus gimana perasaanmu, gimana keadaan kamu di saat ada pandemi, terus terutama ada PPKM atau lockdown seperti itu, gimana dan apa yang harus kamu lakukan di saat semua sudah terjadi seperti ini, Jos? Berarti mau sharing soal dampak dampak Covid ya, Nek? Dampak COVID. Dampak Covid kita sharing. Oke, aku cerita soal dampak Covid terhadap profesiku. Oke. Profesiku sebelumnya adalah driver Nah, dari sebuah perusahaan ojek online. ya. Itu tepatnya mulai awal 2019, Oke. dimana driver itu baru masuk ke Jepara, masih ramai-ramainya, belum begitu banyak pengguna. Oke. Mulai dari penghasilan yang sedikit, terus mulai orang mengenal apa itu ojek online, terus mulai situ naik. Cuman awal ramainya Covid di Jepara itu kan mulai 2019 akhir kalau nggak salah, Nah, dimana mulai sekolah di stop, harus online, semuanya serba online, nggak ada kegiatan. Awalnya sih everything's good oke. karena aku sendiri sebagai driver nggak berpatok pada aplikasi online. Oke. Jadi kita berimprovisasi. Hmm. Sebagai pekerja kita berimprovisasi bagaimana kita mendapatkan cuan. Oke, man. Awalnya cuan dari online dan aku rasa ada yang bisa dikembangkan. Oke, mungkin ini kalau tahu dari pihak perusahaan sebenarnya itu ilegal. Cuman sebagai manusia legal saja mencari uang. Oke. Aku berimprovisasi menggunakan jasa offline atau yang bisa dikatakan tinggal telepon.
Oke. Nggak perlu pakai aplikasi, tinggal telepon. Nah, mulai dari situ yang tadinya online harus kita nunggu orderan, orang pesen online Iya. dan lain sebagainya, jadi lebih mudah. Tinggal telepon, Mas di mana jemput, Mas di mana jemput. Nah, terus cerita lagi, tadinya marketnya anak-anak sekolah, Oke. pekerja-pekerja atau ibu-ibu rumah tangga, ya yang jelas orang-orang yang tidak mau ribet, nggak mau kepanasan naik motor, atau mungkin yang mau pergi beramai-ramai, nggak mungkin kan pesen motor rame-rame nggak. Oke. Mulai dari situ lah lama kelamaan merambah ke orang-orang yang lebih membutuhkan lagi jasa antar jemput. Kita bicara yang sedikit nyeleneh, kita bicara tentang apa itu profesinya, namanya Angelo. Angelo, apa itu Angelo? Antar jemput mbak-mbak. Sebentar, kamu tahu nggak? Dari lo ke mbak-mbak itu konotasinya apa? Ya, antar jemput mbak-mbak, saya sebut mbak-mbak. Ini kan 18 plus toh? 18 plus. 18 plus. Jadi nek ngomong yo wis ngono lho. Enggak, aku nggak bisa menyebut mereka lo. Karena alasan tersendiri, Pak. Apa alasannya, Mul? Karena Pokoknya penikmat juga. no, karena konotasi itu terlalu negatif. Oh. Sedangkan kita sharing aja bahwa apa yang kita pandang negatif itu belum tentu negatif. Oke men, tapi gue nggak setuju. Lo bilang kalau perspektif itu adalah negatif, tapi lo bilang istilah Angelo itu dari siapa lahirnya? Dari anak-anak milenial zaman sekarang. Oh, jadi bukan kamu pencetusnya, bukan? No. Oke, kamu cuma mengiyakan bahwa Angelo itu adalah profesi yang menyenangkan. Profesi menyenangkan. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi profesi saya adalah antar jemput mbak-mbak. Antar jemput mbak-mbak ya supaya lebih manusiawi. Manusiawi aja. Rusak ya. Nah, and then oke, mulai dari situ aku berimprovisasi. Marketku mulai aku alihkan. Dari yang tadinya jemput anak sekolah dan lain sebagainya, aku lebih berfokus kepada mbak-mbak penghibur. Mbak-mbak penghibur. Itu lebih manusiawi dan kita butuhkan. Oke. Oke. Setuju ya? Sepakat ya? Sepakat. Ya? Nah, terus kenapa saya memfokuskan juga ke mbak-mbak tadi? Karena yang pertama jelas dari penghasilan. Oke. Itu naik drastis. Naik drastis ya. Terus di tahun 2019 akhir kita mengalami apa itu yang namanya Covid. Iya. Terus segalanya serba online. Orang-orang mulai mengurangi interaksi, Mobilisasi. mulai jarang keluar rumah dan lain sebagainya. Saat itu sih masih aman-aman aja sebenarnya. Masih karena hiburan malam pada dasarnya masih dibutuhkan banyak orang dan masih buka. Oke, masih buka. Belum begitu larangannya ketat dan lain sebagainya, masih jalan. Masih jalan. Masuk ke 2020 awal, 2020 pertengahan Iya. tepatnya. Setelah Maret kayaknya ya. Itu mulai ketat banget di Jepara. Di Jepara ketat banget, nggak cuman sekolah, nggak cuman kantor, tempat kerja dan lain sebagainya, termasuk juga pusat hiburan malam. Hal-hal yang kita butuhkan. Oke. Itu mulai diperketat aturannya. Di situ mulai saya merasakan dampak dari Covid itu sendiri. Ya jelas karena tugas saya adalah antar jemput. Lalu siapa yang akan saya antar ketika tidak ada orang yang mau berdiam? Oke. Wisata ditutup, hiburan ditutup, mall dan lain sebagainya ditutup. Lalu tugas kita sebagai transportasi itu apa? Oke. Mulai disitulah kerasa nggak ada yang kita antar. Dan itu terasa banget, men. Terasa banget untuk beberapa sektor profesi ya, khususnya di bidang transportasi. Karena jelas di situ kayak ya itu tadi, siapa yang mau kita antar kan? Mulai itu 2020 pertengahan, seret pahit, tiap hari pahit, guys. Apalagi kalau jatuh tempo ya. Ya, pahit.
udah nggak ngerti kita harus apa. Ya udah mulai dari situ coba muter otak. Oke. Kita muter otak. Sudah muter otak beberapa kali ternyata nggak nemu jalan. Oke. Nah, di situ aku mengalami hal yang paling tidak aku inginkan sebenarnya. Iya. Cuman itu adalah pilihan. Jadi ketika aku sudah mentok berada di pilihan finalku, aku harus apa? Ada dua pilihan. Aku harus bertahan dengan keadaanku yang seperti itu, Oke. atau aku harus melepas semuanya dan mulai dari awal. Oke. 2020 sampai 2021 situ aku berpikir keras apa yang harus aku lakukan. Akhirnya di 2021 aku menentukan, oke, aku lepas asetku, mulai semuanya dari nol. Dan ya apa yang disebut Mas Didin tadi, disebut Mas Soleh tadi, mungkin kehilangan pandangan dari orang-orang kayak ya kita realistis aja nih. Kita dipandang dari apa yang kita miliki. Oke. Cuman menurut saya pribadi, hidup tidak soal pandangan orang lain. Cukup pandangan orang-orang terdekat kita itu cukup. Oke. Bener itu guys. Contohnya kalian. Situ aku mikir aku nggak punya apapun. Mungkin orang-orang akan memandang aku rendah dan lain sebagainya, tapi aku memiliki orang-orang yang aku butuhkan. Oke. Akhirnya situ ya wes, tak putuskan memulai semuanya dari nol. Jadi dampak COVID ini bisa dibilang menyelesaikan profesi saya. Oke. Menyelesaikan dan Menyelesaikan profesi lama gitu lah. iya, Kalau untuk menyelesaikan profesi kayak nggak ada kerjaan lagi men. profesi lama saya. Oke. Itu ya sedikit soal dampak COVID adalah mendepak saya dari pekerjaan saya yang lama. Tapi aku mau bertanya sama kamu nih. Yes. Saya dengar kan di saat kamu benar-benar di titik terendah kamu, sampai kamu menjual aset, kamu memulai hal baru di luar pekerjaan lama kamu ditinggalkan sama cewek kamu, itu bener nggak sih men? Absolutely fucking yes. Fuck man. Ya itu cerita sedikit soal pengalaman percintaan. Oke. Kita sharing dikit. Buat teman-teman laki-laki, jangan pernah takut ditinggalkan ketika kalian tidak memiliki apapun. Karena ingat, pembalasan terbaik adalah sukses. Mungkin saat ini aku tidak memiliki apapun, belum bisa membuktikan apapun. Kamu boleh kehilangan asetmu, tapi jangan kehilangan tekadmu. Oke man, that's good. Sukses bareng men. Oke man, sukses, salam cuan. Men, iya aku tahu kamu udah sukses. Lu man. Salam cuan. Oke, terima Nah, kasih. jadi Joshua. ditinggalkan itu aku mengalami sharing sedikit tentang pengalaman. Iya. Apa itu dampak PPKM, nggak cuma dalam perekonomian, tapi soal kehidupan, pertemanan, percintaan. Oke. Dampak kan menyeluruh men. Iya. Nah, mungkin soal materi tadi udah kehilangan itu. Terus teman, karena teman-teman saya kebanyakan adalah mbak-mbak tadi, jadi saya menghabiskan hampir 24 jam bersama mbak-mbak tadi. Oke. Karena kesibukan saya antar jemput, jadi saya berteman banyak dengan mereka, sampai hampir mungkin di hiburan malam kalau ada yang nanya, kenal nggak Joshua yang mobilnya ini, mungkin aku berani bilang 70% ke atas kenal. Oke. Kalkulasinya mencapai angka 70% ke atas. Ya, Oke. terkenal entah dari apa nggak tahu ya men ya, mungkin karena supirnya ramah, Atau ke fuckboy-nya, atau supirnya skillnya. punya skill, atau supirnya genit, aku nggak tahu yang jelas. Sebentar, saya mau tanya lagi. Maaf saya potong. Oke. Di saat kamu benar-benar pengen berusaha mencari sudut pandang yang baru terhadap pekerjaan kamu kan punya talent, suara bagus, secara visual juga cakep kan ya Joshua. Ada nggak sih keinginan kamu untuk jadi penyanyi? Tapi kenapa nggak kamu lakuin di saat kamu udah punya talenta? Kamu malah memilih
jalan untuk merantau dan menjadi security di salah satu pabrik di Jakarta. Oke, itu nanti kita bahas satu persatu, oke? Oke. Ini soal dampak masih tak lanjutin. Panjang banget dampaknya, dampak men. tadi kan soal materi. Jadi soal Oke. pertemanan, karena teman-teman saya mbak-mbak tadi, karena mereka pun kehilangan pekerjaannya di Oke. hiburan malam yang dibatasi, Hah? saya kehilangan penumpang satu persatu. Oke. Dan itu soal pertemanan mulai ditinggalkan. Heeh. Terus kehilangan pertemanan, kehilangan job, dan momen terberat adalah ketika kehilangan pasangan. Kehilangan. Salah satunya mungkin itu juga dampak PPKM, men. Karena ya kan saling berkesinambungan. Kehilangan harta, rak duit, rak ndeyan. Nah, di situ saya Tapi wani utang. wali utang. Iku kebutuhan. Kebutuhan. Kamu punya utang nggak, men? Jujur. Aku ada. Kamu ada nggak? Ada, men, Disitulah jelas. mental seorang laki-laki diuji. Terus? Yang penting kan tanggung jawab. Iya, men, nggak. Kecuali sama kamu lah. PT Sumoyo Apa itu? ditagih Sumoyo. Men, jangan ditiru kebiasaan yang kurang baik ya. Wah. Terus? Sumoyo Endo. Nah. Ditagih Sumoyo pas ketemu Endo. Nah, itu jangan. Jangan ya. Kamu mengalami itu sama dia nggak? Enggak dibahas. Kok dibahas? Oke, lanjut soal percintaan dan ditinggalkan. Oke. Ditinggalkan, saya mengalami namanya ditinggalkan. Saya nggak menyalahkan kepergian dia juga enggak, karena setiap manusia punya pilihannya masing-masing. Dan ketika saya berada di titik terendah, dia memilih untuk bersama seseorang yang mampu Lebih membuat mapan dia lah. hidup enak. Mapan gitu ya simpelnya. Intinya adalah membuat dia hidup lebih enak, hidup lebih mudah, sesuatu yang dia harapkan. Sebenarnya nggak sepenuhnya ditinggalkan sih, man. Cuman aku lebih memberi dia kebebasan, memberikan dia pilihan, dan ternyata pilihan dia bukan saya. Dan situlah, oh ya udah, berarti dia bukan buat saya. Oke. Oke, terus soal dampak berarti sudah semua ya. Ditinggal udah, kehilangan udah semua, berarti udah jelas dampak PPKM ini pahit banget, bosok ya, bosok ya. Oh, dampak Covid, sorry. Dampak Covid ya. Terus cerita lagi soal talenta dan alasan kenapa sempat Merantau menjadi satpam, padahal talentamu itu bakatnya bernyanyi gitu loh, men. Ya, makasih Mas. Oke, sama-sama. jadi cerita juga itu salah satu usaha untuk survive, man. Oke. Jadi kan muter otak nih kita. Dengan aku berhenti kerja tadi kan, berhenti dengan pekerjaan lamaku, aku tetap mikir how to make money. Oke, aku nyoba apa itu merantau. Cuman sebenarnya merantau itu alasan sih, men. Iya. Karena alasan terbesar adalah pelarian. Oke. Pelarian, tapi di satu sisi juga saya ingin merasakan apa itu hidup di kota orang, merasakan jauh dari teman, jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Terus kenapa security? Karena Ono nih. enggak semen, sebenarnya ada pilihan lain. Cuman yang enggak banyak orang tahu ya, men ya. Security itu kalau kamu berada di perusahaan yang dia bonafit, itu penghasilannya lumayan. Jelas 2 kali lipat dari UMR Jepara. Oke. Cuman waktu itu aku kurang informasi dan hasratku untuk lari dari kenyataan terlalu besar, ya aku lakukan. Jadi kenapa aku memilih itu tadi. Terus kenapa enggak mengembangkan diri di menyanyi? Oke, sedikit mungkin punya. Aku sih nggak bilang suara bagus atau apa ya, cuman aku bersyukur orang menikmati aku bernyanyi. Oke. Itu cukup
kenapa aku nggak berusaha mengembangkan itu, karena apa ya, kayak dari hati tuh kayak aku nggak bisa menjadikan itu sebuah profesi. Kayak mungkin karena minder, tapi yang jelas ketika aku bernyanyi dan orang lain menikmati aku bernyanyi, itu sebuah hiburan dan itu cukup. Oke. Untuk profesi aku berkata no sih. Jadi aku lebih menjadikan itu sebuah hiburan. Oke. Terus aku pikir karena kalau lagian ya, kalau kita di bidang musik kita nggak bisa nanggung kan, saingan banyak, modal besar, kita harus punya channel sana sini. Kalau kamu mau mengembangkan diri di situ, kamu nggak bisa setengah-setengah, kamu harus nyemplung dan nyemplung sekalian. Oke. Jadi makanya itu aku milih untuk just hiburan aja, menghibur orang lain itu sudah cukup buat aku. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, yang perlu saya klarifikasi adalah soal obrolan tadi Angelo ya teman-teman. Jadi Joshua itu sempat menjalin percintaan sama Mbak Angelo, ya Angelo. Terus kenapa dia ditinggalkan? Ya karena mungkin kurang kesiapan untuk menjadi mapan. Itulah alasan dimana dia harus ditinggalkan. Dan tapi sebentar sebelum saya lanjut, mohon maaf. Tapi di saat kamu butuh dia, kamu bisa kan untuk bertemu sama dia? Ini pertanyaanku. Jujur ya, iya nggak? Bisa. Oke, itulah hebatnya Joshua. Oke, Soleh, sekarang saya mau tanya ke kamu. Jadi untuk saat ini kan bisa dibilang antara saya sama Joshua, untuk status sosial saat ini tuh kamu lebih unggul daripada saya dengan Joshua. Ini bukan apa-apa, bukan suatu kayak menjunjung tinggi kamu atau meninggikan kamu atau merendahkan kamu, saya berbicara seperti itu. Tapi aku mau bertanya gini aja deh, lebih simpelnya. Apa alasan kamu untuk menutup diri dengan banyak orang? Yang pertama, kamu kan tipikal orang yang nggak terlalu terbuka ya, orangnya tertutup, benar-benar tertutup. Saya kenal kamu kan udah lama, jadi kamu kan tipikal orang yang tertutup. Apa sih alasan kamu untuk menutup diri kamu terhadap banyak lingkungan atau circle pertemanan yang lebar? Sebenarnya aku itu kalau dibilang menutup circle sih gak juga sih, cuma kebanyakan kan emang aku cocok-cocokan orangnya. Oke. Dan aku juga gak, kalau keramaian ya gak suka, kalau kesepian ya juga gak suka. Jadi pas. Aku sukanya gitu. Oke. Dan juga kalau semisal aku gak suka orang itu langsung ngomong. Makanya banyak beberapa orang yang baru aku temuin dalam lingkup pertemanan ya, bukan lingkup kerja ya. Banyak yang malah pergi. Ya gak apa-apa, kebanyakan mereka kan cuma rata-rata ada butuhnya sih biasanya. Itu menurut aku. Oke. Kayak gitu sih. Jadi kamu lebih ke sifatnya tipikal orang yang bahasa Inggrisnya, kalau bahasa SP-nya bagaimana? Selective friendly atau kayak gimana, Jos? Sebenarnya sih kalau di dalam bahasa psikologi ya, introvert namanya. Kan ada introvert sama ambivert. Oke. Tapi ada beberapa kondisi, semisal kayak dalam lingkup kerja, ya otomatis aku harus jadi ekstrovert. Oke. Kalau semisal kayak pertemanan kayak gini kan rame-rame nggak suka aku, ya otomatis aku jadi introvert. Kalau bahasa mudanya anak zaman sekarang nolap ya. Apa itu? Nolap. Nih aku jujur gak ngerti nolap ki apa. Sama, aku juga nggak. Cuma mungkin circle Angelo mungkin yang tahu ya. Nolap itu no life man. No life, tidak ada kehidupan. Ya, kamu kuburan menikmati duniamu sendiri. Oke. Ya, anak-anak ini ya sebenarnya aku sama Didin sama. Oke. Cuman kamu doang sih man. Kamu doang yang orang yang bisa membuka diri dengan banyak orang. Aku dan Didin itu sama. Cuman kita berteman bertiga, saling bisa mengerti satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Itu sebuah hal yang sangat indah. Kamu dengan bahagiamu, aku dengan bahagiaku, tapi kita tetap bersama. Karena bersama nggak harus sama. Oke. Karena kebahagiaan itu bukan dari sudut pandang orang, tapi kita yang merasakan. Yo ini. Kita setuju nggak dengan kata-kata itu? Ya setuju. Oke.
Jadi salah satu kebahagiaan kita itu di saat saya nggak punya uang, saya biasa nemuin Soleh, nemuin Joshua. Di saat saya banyak uang, kadang-kadang saya banyak lupanya sama mereka. Itulah kunci kelanggengan pertemanan saya, Joshua dan Soleh. Give applause. Jangan ditiru kebiasaan buruk saya. Oke, saya mau tanya tentang hubungan. Oke. Saya itu kan pernah kamu curhatin tentang hubungan kamu di masa SMA sampai sekarang ya. Mungkin kalau sekarang nggak terlalu banyak, tapi kamu tuh banyak perubahan yang mulai kamu benar-benar introvert, tidak cuma dalam lingkungan pertemanan tapi dalam suatu hubungan kamu juga tipikal orang yang innocent. Itu termasuk obrolan nggak sih, Jos? Nggak? Atau kamu dengan suatu hubungan tuh kamu juga kayak lebih menutup, tapi sekarang kamu lebih banyak mengeksplorasi. Apa kuncinya bagi orang-orang yang mungkin ada apa namanya kemandirian yang suka menutup gitu loh? Itu bagaimana kamu sekarang bisa explore tentang hubungan kamu, tentang percintaan kamu? Apa hal yang menjadi penguat kamu? Ada fase dimana aku berpikir, misal kita kumpul bertiga, kamu dengan Bu Andi, Joshua semisal dulu dengan si dia, terus aku dengan kesendirianku. Kadang ki iri. Oke. Nah, salah satu kenapa aku coba untuk Membuka diri. membuka hati, untuk mencoba berbaur dengan yang lawan jenis atau apalah itu semacamnya. Salah satunya itu karena aku pingin dia. Iya. Nah, ada beberapa orang, wah jomblo enak. Kowe ini wae ra payu. Sekere elek. Aku ngene wae jomblo wae gudal kowe kere. Nafik ya men ya. Dan sing kedua kowe ki elek. Makanya camkan ya prinsip dua hal kuwi. Kene ora modal tampang, ya modal mapan. Guys, that's good. Seneng aku wae. Oke, nggak bertele-tele gitu ya. Nah, dampak buruknya juga aku tiap ngelakuin suatu hal apapun itu, baik pekerjaan, hubungan atau yang lainnya, itu selalu all out. Oke. Nah, itu ada dampak buruknya juga. Semisal ki aku karep BDE. Aku seneng banget BDE, aku sayang banget BDE. Nah, rasa sayangku yang terlalu berlebihan kui itu malah justru sebagai bumerang buat aku. Oke. Itu yang masih aku belajar sampai saat ini. Oke. Untuk mencoba membatasi diri terhadap sesuatu apapun itu yang sekiranya tidak perlu ya. Oke, cukup. Kalau yang semisalnya ada progres maupun feedback sama-sama saling menguntungkan, ya ayo sama-sama all out. Oke. I will fight for you, but I will not fight over you. Ya aku akan berjuang kamu, tapi aku gak akan berjuang se all out mungkin. Oke. Tapi emang gini, kalau dalam bahasa istilah psikologi yang sudah mendekati filsafat ya men, ada istilah kayak gini. Satu helai lamput kamu merasa memilikinya, disitulah kamu akan merasakan hukum yang kamu buat. Bener gak sih men? Jadi kalau misal kita mempunyai rasa kepemilikan, di situ kita akan terkena dampak atau terkena hukum atas sesuatu hal yang kita buat. Kayaknya sepele gitu loh, mungkin kayak ada orang yang meminta rokok, ya kan? Kan rokok kan gitu. Kita setiap hari kan bisa beli rokok. Terus tiba-tiba ada yang minta kayak pas lagi nggak enak hati, tiba-tiba kayak aduh jengkelnya minta. Padahal rokok gitu loh. Karena rasa kepemilikan aku kepada rokok ini yang terlalu tinggi. Nah disitulah yang menimbulkan kadang-kadang sampai mohon maaf ya, saya banyak yang mengorbankan dulu. Banyak dari waktu, materi, semuanya. Dan hanya kan ada kesia-siaan itu loh ketika kita ya apa sih maksudnya, rokok kan produksi terus gitu loh. Ini semua loh ya, termasuk dalam suatu hubungan. Apabila kita terlalu melekat dalam suatu hubungan, ya di situ kita akan mendapatkan hukum. Seperti kamu waktu pada saat menjalani relationship dengan pasangan yang dulu. Di situ kamu bener-bener di saat kamu down kan bener-bener kamu merasakan downnya kan. Setimpal juga gitu loh, di saat kamu sayang
sesakit itu kamu kehilangan gitu loh. You love too much, you hurt too much. Nah, itu loh bahasa tepatnya. Tapi aku lebih salut ke kamu pada saat kamu bener-bener, kita kan kayak aku udah tahu kamu udah tahu aku, bahkan kita mandi aja nggak bareng. Oke, kita mandi aja nggak bareng. Sempet mau bareng karena kedekatan kita. Kita normal guys, oke? Di situ kamu pernah kayak lost contact sama aku, lost contact sama Joshua, bahkan pada saat aku mau main ke tempat di mana tempat itu adalah kota di mana kamu singgah, sampai kamu menolak dan menutup identitas kamu. Entah kamu sebagai residivis, Ceritakan. entah kamu sebagai target operation atau wanted, saya nggak tahu itu gimana itu. Sebenarnya waktu itu aku kerja kan di Semarang waktu itu. Sehabis kuliah persis. Kuliah kan aku melarat temenan loh. Sampun tak kita iseni sabun, banyu. Ngerti asimilasi sabun ra? Sabun sing cilik-cilik digabung dadi siji ben iso kandel. Iku aku pernah pas wae kuliah. Sing langut. Weekend relate ya men. Bisane mangan ya mangan online dulu Instagram. Wah enak ya wis ya lulus terus kebetulan langsung dapat kerja. Mungkin star syndrome kali ya. Fase men. Fase dimana aku yang sebelumnya gak pernah punya uang, tiba-tiba dapat uang segitu banyak, bleng. Menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda, sempat menjadi pribadi yang berbeda. Awalnya ngerasa gini men, gak men? Ngerasa kayak, wah aku butuh self reward. Ngerasa gak men? Kalau self reward sih enggak sih, cuma aku mikirnya kan aku belum pernah ngelakuin itu, coba Tapi nggak pernah merasa apa yang kamu lakukan adalah sebuah self reward. enggak, aku cuma penasaran karena pingin melakukan sesuatu hal yang negatif. Oke. Masalahnya itu sebenarnya nggak ada hal yang negatif sih men, kayak hal yang belum pernah kamu coba aja sih sebenarnya. Kalau negatif nggak ada istilah negatif. Negatif tergantung cara orang berpikir ya men. Karena itu berpikirku negatif soalnya itu. Oke. Karena terkait sama akidah yang kamu percayai gitu ya. Oke. Tapi kamu pada saat melakukan kamu have fun nggak? Ya seneng lah. Have fun. Sampai kamu menutup teman. Ya itu salah satunya. Oke. Tell us about the story. Bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang berbeda dari seorang soleh yang aku dan Ega kenali dulu, tiba-tiba bisa berubah 180 derajat. menutup diri dari yang bisa dibilang sahabat. Soalnya dirimu dan dirimu waktu itu pas dengan kondisi pas waktu itu aku mikirnya ganggu. Oh iya. Ganggu sumpah, ngopo sih? Ngopo lah Rene? Aduh, ganggu aku ae. Udah itu. Padahal men, pada saat itu sebelum Covid, sumpah duitku akeh. Tanya tuh orangnya. Duitku akeh. Duitku padha akeh pas kuwi juga. Tapi kenapa kita nggak menciptakan suatu kayak me time di saat kamu punya uang, saya punya uang gitu loh. Gak enak. Gak enak ya? Iya, karena kembali ke pribadinya adalah seorang yang no life, Oke. introvert. Ya Allah Gusti. Apa efek besar di saat kamu menutup diri dari pertemanan, bahkan keluarga, kamu juga kayak jaga jarak juga ya, artinya kamu pengen you're enjoy it with your life gitu loh. Segala kesengsaraan waktu kuliah sebelum itu ya tak lampiasin di waktu pas aku kerja, dapat gaji yang segitu dengan kegiatan yang tiap hari seperti itu terus ya seperti itu. Aku lupa dengan kalian, aku lupa dengan keluarga, aku lupa dengan semuanya. Aku cuma ingat tempat hiburan. Oke. Alamatnya sampai sekarang masih ingat? Masih ingat ya men? Yang mana dulu? Semua di Semarang. Ada. Berarti ada banyak. Ada. Relasi-relasi Angelo itu juga atau itu masih enggak ya? Mulai dari grade terpaling bawah sampai grade paling atas pernah. Nanti saya share Instagram soalnya apabila mau sesi tanya jawab atau share nomor telepon, alamat identitas si lo itu tadi. Oke guys, tunggu saja di Ngonek. Terus apa sih maksudnya kayak hal yang ingin kamu sampaikan kepada penonton Ngonek di saat kamu mempunyai experience besar seperti itu? Apa yang kamu sampaikan sekiranya aku sudah pernah mengalami fase di mana aku seperti ini nih, kalau bisa kamu pemirsa Ngonek tidak melakukannya, ada nggak? Kalau ada mungkin hati-hati sih, hati-hati dalam semuanya.
Oke. Selalu bersyukur, jangan berlebihan, kecuali dalam pekerjaan, karena pekerjaan itu ibadah. Sekalipun juga dengan ibadah pun juga sama. Udah, itu aja sih. Oke, Joshua, karena kamu sama Soleh kan, kalau kamu terjebak sama circle, kalau Soleh terjebak sama sistem. Nah, kalau untuk kamu apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan ke penonton ngonek? Tentang apa nih? Semuanya, tentang experience kamu. Satu hal yang pengen aku sampaikan, dan ini pasti setiap orang mengalami, yaitu adalah sebuah kejatuhan. Kejatuhan. Oke. Pernah mengalami kan? Pernah. Mengalami kan? Pernah. Pesanku cuma satu, sejatuh apapun kamu, jangan lupa bangkit lagi. Oke. Give applause buat obrolan kita, men. Oke, terima kasih Soleh dan Joshua. Saya harap obrolan kita mengedukasi kalian yang ada di rumah dan membuka sudut pandang kalian yang dari mulai 1 meter menjadi unlimited. Oke, itu pesan yang menjadi penutup. Dan juga saya di sini memperkenalkan salah satu barista andalan saya, yaitu Mas Gondil. Mas Gondil, merapat Mas Gondil. Nah, ini adalah barista tempat kopi apa ini, Mas? Sunrise Authentic Coffee. Sunrise Authentic Coffee. Alamatnya ada di mana? Jalan KS Tubun nomor 5. Oke. Lebih Kecamatan- tepatnya depan Polres Jepara. Oke, Kecamatan Jepara, Kabupaten. Jepara. Oke. Ini Mas Reynaldi. Kalau untuk bahasa akrabnya saya dengan dia, saya panggil Mas Gon. Oke. Gondil Mas Joshua. aja. Nama saya terkenalnya Gondil. Panggilan sayang ya. Panggilan saya. Oh iya, ibunya Mas Gondil ini penjual pecel legend di Kabupaten Jepara, namanya Pecel Ringin Jaya. Alamatnya di mana, Mas? Depan DPD Golkar. DPD Golkar. Itu berada di jalan apa? Mangun Sarkoro ya? Bukan, Jalan Jenderal Sudirman. Oh, Jalan Jenderal Sudirman. Oke, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Oke, see you pemirsa ngonek. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.